Halo pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami Cemara 19 Channel. Saya Indra Smo akan bersama Anda dalam program Talkshow Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Sebuah buku capaian pemerintahan Jokowi yang ditulis Darmawan Prasojo. Dalam satu periode pemerintahan, Presiden Jokowi telah terlihat memberikan legasi, membangun dari pinggiran, suatu pendekatan dalam membangun Indonesia yang mungkin tidak menjadi fokus perhatian pemerintahan sebelumnya. Jokowi juga telah memperkuat konektivitas infrastruktur untuk menyambungkan daerah terpinggir dengan daerah lainnya, seperti misalnya dengan membangun Trans Papua. Pemerintah Jokowi juga telah mengubah tradisi dalam pembangunan desa, yang biasanya desa menjadi objek, kini menjadi subjek pembangunan, di mana desa didorong menumbuhkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dalam buku yang ditulis Darmawan Prasojo, Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia, telah diurai juga bagaimana kebijakan-kebijakan Jokowi menjamin ketersediaan dan pemerataan akses, baik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan sebagainya. Berangkat dari karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana dunia kampus melihat approach atau pendekatan pembangunan atau kebijakan yang telah dilakukan Presiden Jokowi? Saya akan berbincang langsung dengan Dr. Mudiati Rahmatunisa, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Halo Teh, apa kabar? Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya berbincang lebih jauh, mari kita simak tayangan berikut ini. Anak-anak saya nih ada 4, yang 1 SMP, yang 3-nya belum sekolah. Saya ingin sekali melanjutkan sekolah untuk hidup yang lebih baik, tetapi orang tua saya tidak ada biaya. Pekerjaan ibu saya di Serang, nyuci pakaian orang lain. Kalau disuruh, dia bekerja untuk menyekolahkan saya. Tadinya kan sekolahnya di kampung, belum nyampe SD, ya TK juga nggak lulus. Anak-anak kita harus sekolah. Kita ingin anak-anak kita pintar semuanya, pandai semuanya, cerdas semuanya. Oleh sebab itu anak-anak kita harus disiapkan sekolahnya, disiapkan pendidikannya. Hari ini telah dibagikan kartu Indonesia Pintar, bahwa di dalam kartu itu ada dananya. Uang itu hanya boleh dipakai untuk keperluan yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah. Kita ingin anak-anak semuanya belajar yang baik, bisa beli seragam, beli sepatu, beli buku, dan lain-lainnya. Saya sangat senang banget karena PIP ini dapat membantu saya, hidup saya lebih baik lagi dari yang dulu sampai sekarang. Kami, keluarga kami, merasa terbantu, sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Beli sepatu, seragam, kerudung. Membeli keperluan sekolah, salah satunya ini suling. Keperluan alat sekolah, kayak beli seragam, sepatu. Mau ngambil bantuan itu aku semangat banget Mas. Iki minggu ngopo aku tanya ibu, gue bayar sekolah Kike, itu buat bayar study tour, udah. Lunasin SPP sama study tour. Kartu Indonesia Pintar yang kita berikan untuk memastikan anak-anak kita bisa belajar di sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, sehingga mereka kita harapkan semuanya akan sukses. Teh Mudi, kalau kita melihat dari pembangunan policy yang diambil dari Presiden Jokowi, secara sekilas di era pemerintahan Jokowi ini, apa yang menarik Anda soroti? Baik, terima kasih Mas Hen, pertanyaan menarik dan saya pikir juga ini mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak juga ya, terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi dan sekarang sudah memasuki periode yang kedua.
Dan mungkin akan banyak pihak yang mungkin akan bersepakat bahwa apa yang kita lihat, proses-proses pembangunan terutama ya, yang paling mencolok, yang kita lihat bersama-sama, kita saksikan bersama-sama adalah pembangunan infrastruktur yang luar biasa ya. Dan itu semua lahir dari, saya yakin dari banyak sekali pertimbangan dari pemerintahan Jokowi. Di beberapa kegiatan beliau, saya menangkap pesan bahwa pembangunan infrastruktur ini sebetulnya merupakan cerminan dari upaya beliau untuk mewujudkan nilai Pancasila gitu ya. Nah kalau kepikir ini gimana nih infrastruktur sama Pancasila gitu. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa infrastruktur itu merupakan salah satu, pembangunan infrastruktur maksudnya, merupakan salah satu manifestasi upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial gitu ya. Karena melalui pembangunan infrastruktur, menurut beliau itu merupakan salah satu sarana untuk menyatukan semua anak bangsa ya, dari Sabang sampai Merauke, yang menurut beliau selama ini mungkin kurang terwujud ya, terutama kalau kita bicara soal infrastruktur di Papua misalnya ya. Pembangunannya kan sudah lama sebetulnya tapi nggak selesai-selesai. Nah di era ini kita menyaksikan proses itu ya. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu menurut saya fenomena yang semua orang bisa menyaksikan bahwa itu terjadi ya. Pertambahan jalan yang ribuan kilometer itu memang ada dan kita bisa saksikan bersama-sama gitu. Itu salah satu yang menurut saya yang paling ya catching ya, bisa terlihat oleh semua. Di samping juga pembangunan yang lain, dan menurut saya challenge dari pemerintahan ini tidak mudah gitu, begitu kompleks gitu ya. Ada banyak pekerjaan yang kemudian ada di hadapan pemerintahan Jokowi pada saat itu 2014 gitu ya, yang kemudian harus segera dilakukan. Dan saya pikir bahwa apapun yang menjadi pilihan pada saat itu, kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh pemerintahan Jokowi atas dasar pertimbangan-pertimbangan kondisi objektif dengan skala prioritas, terutama karena kita harus akui bahwa ada keterbatasan, banyak sekali keterbatasan, dan pada akhirnya prioritas-prioritas itulah yang dipilih oleh Pak Jokowi, terutama misalnya tadi pembangunan ekonomi ya, untuk bisa kemudian mensejahterakan masyarakat, itu menjadi pilihan utama Pak Jokowi gitu. Anda telah melihat style kepemimpinan Pak Jokowi. Menurut Anda apa yang bisa Anda katakan secara singkat, apa kayak kepemimpinan Pak Jokowi? Kalau saya melihat ya, ini ya kalau boleh saya cerita, fenomena Jokowi ini memang agak berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang menurut saya berasal dari kalangan elit ya. Nah ini fenomena Jokowi ini memang memunculkan sesuatu yang baru karena beliau lahir atau muncul dia bukan dari kalangan elit gitu ya, dari keluarga yang sederhana. Kalau yang saya baca dari banyak referensi selain dari bukunya Pak Darmawan ini juga ya, sudah banyak yang membahas terkait dengan model kepemimpinan. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi merupakan refleksi dari model kepemimpinan beliau yang memang lahir dari situasi dan kondisi kehidupannya gitu. Ya, yang pada akhirnya memang ditujukan untuk istilahnya dalam tanda kutip balas dendam ya. Balas dendam, jangan sampai ada masyarakat yang mengalami kesulitan seperti masa lalu saya gitu ya. Seperti tergusur dan lain-lain gitu. Makanya buat saya kebijakan-kebijakannya juga pada akhirnya memang ditujukan untuk dengan berbagai kelemahannya tentunya ya, ditujukan untuk bisa tadi memperbaiki kehidupan dalam tanda kutip, jangan sampai ada yang mengalami kesulitan, kesusahan, ketidakamanan, kekhawatiran seperti masa lalu. Makanya kalau saya pinjam istilahnya beberapa ahli ya terkait dengan gaya kepemimpinan nih, ada Greenleaf ya, tulisannya tentang servant leadership ya. Jadi mungkin itu yang kalau boleh saya, orang boleh tidak bersetuju ya, kalau saya sih melihatnya ke situ dengan berbagai kelemahannya tentunya. Jadi servant leadership boleh kita sematkan untuk gaya kepemimpinan beliau. Analis-analis melihat bahwa era Pak Jokowi ini atau pilihan-pilihan kebijakan Pak Jokowi, kan tadi Anda sudah sampaikan ada kaitan dengan masalah Pak Jokowi, sehingga dalam beberapa hal ini dinilai
polisi-polisi yang memiliki karakter nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya ketika kita memperhatikan misalnya ya tentang Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan kebijakan-kebijakan sosial lainnya, sebetulnya adalah tadi upaya untuk tadi bagaimana kemudian memperbaiki sisi-sisi ya masyarakat yang menurut Pak Jokowi ini adalah fondasi penting untuk bisa mencapai sebuah kondisi bangsa yang maju. Jadi menurut saya ya tadi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar adalah untuk mengatasi tadi kekhawatiran tentang masa depan pendidikan akan seperti apa kan gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya isu kemanusiaan ya. Jadi semua orang juga ingin mengalami atau mengenyam pendidikan dengan aman tanpa kemudian ketakutan akan putus sekolah dan lain-lain. Jadi refleksi kebijakan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga support social security untuk keluarga dan lain-lain itu adalah refleksi dari perspektif Pak Jokowi tentang bagaimana kemudian sisi kemanusiaan itu bisa terrefleksi dalam berbagai kebijakan yang diambilnya. Oke, Teh Budi, Anda seorang expert dalam public policy. Kalau Anda melihat bagaimana cara Pak Jokowi melakukan public policy, gimana Anda menilainya? Ya, ini menarik. Saya pikir perdebatan cukup alot ya menurut saya, apalagi dalam konteks sekarang ini. Beberapa kegiatan webinar, kondisi COVID terutama ya, agak memberikan penilaian yang tidak bagus ketika berbicara soal policy making process. Karena di situ kritik yang paling kuat yang ditujukan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah less public involvement, ya, jadi kurang keterlibatan publik dalam proses-proses kebijakan. Dan itu merupakan salah satu sisi gelap sebetulnya kalau kita bisa melihat dalam proses-proses demokrasi kan gitu ya. Karena demokrasi itu menghendaki ya tadi aktivitas yang intens dari keterlibatan publik ya dengan berbagai sektor yang sesuai dengan problemanya, terlibat aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan. Jadi tapi saya sendiri bisa memahami dalam konteks kondisi sekarang misalnya ketika kemudian proses pengambilan keputusan itu harus cepat, karena demokrasi kita tahu ya prosesnya lama karena memang melibatkan banyak pihak. Kita harus mengkonfirmasi banyak pendapat, curah pendapat dan lain-lain sehingga proses itu menjadi inklusif, tidak eksklusif. Tapi at stake adalah prosesnya yang lama. Nah, sementara mungkin ini pressure bahwa kita harus cepat nih ambil keputusan, otherwise problem ini akan semakin buruk. Nah, mungkin pertimbangan-pertimbangan itu yang pada akhirnya proses itu menjadi less inklusif. Ya, akhirnya banyak sekali mungkin tadi pengambilan keputusan yang pada akhirnya secara cepat dan memang tidak banyak melibatkan publik untuk proses pengambilan keputusannya. Kalau saya sendiri memahami itu, tapi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang kebiasaan ya, karena tetap yang namanya demokrasi itu tetap harus bisa melibatkan sebanyak mungkin publik yang memang relevan, stakeholder terkait, dan kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat banyak pihak untuk kemudian bisa menghasilkan policy yang memang terbaik ya, gitu. Anda katakan sebagai less public involvement, tapi kita juga melihat di sisi yang lain bagaimana Pak Jokowi ini telah banyak melakukan mengurai sumbatan-sumbatan bottleneck ya. Proyek-proyek yang tidak selesai di era-era pemerintahan sebelumnya banyak sekali diselesaikan. Tol Cinere atau mungkin program lain. Bagaimana kita kemudian mengkonfrontasikan dengan situasi seperti itu? Satu sisi saya sangat mengapresiasi ya. Jadi beliau itu ketika awal pemerintahannya dihadapkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ya. Pekerjaan-pekerjaan yang mangkrak dan lain-lain. Tapi beliau menyelesaikan itu kan gitu ya, kita tahu itu dan semua orang juga mengakui bahwa pekerjaan itu ternyata selesai pada era ini gitu ya. Dan misalnya proses itu sekarang tengah diselesaikan oleh beliau di samping yang sudah selesai. Nah, mungkin itu satu sisi kita harus akui bahwa ini sebuah prestasi yang kita harus apresiasi itu. Saya sendiri sulit untuk tidak bersetuju bahwa ini adalah
hasil yang sangat baik gitu ya, kinerja yang sangat baik. Tetapi di sisi lain ini memang menjadi kritik banyak pihak. Buat saya sih yang namanya prioritas ya, prioritas pasti ada hal yang kemudian menjadi kurang tergali ya, atau terbahas atau terolah gitu ya. Mungkin ketika kemudian pilihan itu jatuh kepada misalnya upaya untuk membangun ekonomi, sosial, kebudayaan ya, ekosop sebutnya gitu ya, itu menjadi hal yang utama. Nah, kritik yang lain adalah ternyata hak-hak sipil dan politik itu agak terbengkalai dan seterusnya. Ini bicara soal partisipasi publik gitu ya. Tetapi menurut saya mungkin ini by proses ini akan menjadi baik, karena menurut saya masih yakin pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa demokrasi itu sesuatu yang harus gitu ya, itu kita harus melakukan itu. Tapi bagaimana kemudian melakukannya sesuai dengan tadi koridor-koridor regulasi yang memang ada gitu ya. Tapi ini juga jadi perdebatan lah. Buat saya ini bicara soal perspektif gitu ya. Buat saya ini bicara soal perspektif, ketika kemudian perspektif kita melihat dari sisi tertentu, ini sebuah proses dan at stake mungkin untuk saat ini ada hal yang dikorbankan. Tetapi kita melihatnya perspektif ini gitu ya, tapi ketika kemudian pihak lain memandangnya dari perspektif yang berbeda, itu bisa menjadi sesuatu yang asalnya positif bisa menjadi negatif, bisa menjadi lebih gelap dan lain-lain gitu ya. Buat saya ini dinamika perbedaan berpendapat dan lain-lain gitu. Tapi kembali ketika kemudian dibandingkan tadi dengan prestasi menyelesaikan banyak pekerjaan, saya pikir ini sesuatu yang harus kita apresiasi. Tetapi di lain sisi memang kita masih ada hal-hal yang harus kita benahi, dan itu menjadi kritik positif menurut saya yang perlu juga diperhatikan juga untuk at the end sebetulnya ya untuk kebaikan kinerja pemerintahan juga pada akhirnya. Kalau Anda melihat pelayanan publik di era Pak Jokowi, adakah yang Anda lihat sebagai suatu inovasi? Ya. Kalau bicara layanan publik, kalau saya baca beberapa hal sebetulnya tidak cuma level nasional ya, level daerah juga sekarang yang namanya inovasi pelayanan publik itu luar biasa ya. Banyak sekali proses-proses yang dulu ya mungkin prosesnya manual, lama dan lain-lain, karena kemajuan teknologi juga ya, jadi proses-proses pelayanan publik itu sekarang jauh lebih cepat gitu ya, lebih efisien waktu, efisien biaya, efisien tenaga dan lain-lain. Contohnya apa? Ya misalnya pelayanan satu pintu dan lain-lain ya. Sebetulnya nama-namanya tuh banyak banget kan di daerah juga kan, inovasi-inovasi pelayanan publik yang kalau kita mengikuti award inovasi ya, inovasi pelayanan publik banyak sekali di daerah-daerah itu luar biasa. Tapi saya pikir juga ini adalah sebuah inisiasi yang juga ditawarkan oleh pemerintah pusat, bagaimana kemudian mendorong daerah untuk bisa berinovasi dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik tadi untuk bisa menjadi lebih murah, terjangkau, cepat ya gitu ya, dan lain-lain gitu. Banyak banget sih sebetulnya kalau kita sebutkannya, dari mulai sekarang misalnya udah mulai nih SIM gitu ya, bentar lagi mau via handphone aja sekarang udah bisa nih, gak usah ngantri dan lain-lain. Tapi ya masih dalam proses lah mas gitu ya menurut saya. Tapi sudah sangat baik menurut saya. Overall, kalau kita bicara soal let's say pilihan public policy leadership, bagaimana Anda mencoba membandingkan komparasi dengan pemerintahan sebelumnya misalnya, plus minusnya? Kalau saya sih melihatnya begini ya, mungkin kalau saya mengatakan, karena saya juga mengalami duduk di posisi pemimpin dalam skala mikro gitu ya, kondisi objektif yang kita hadapi itu beragam gitu ya. Jadi rasanya menurut saya tidak bisa apple to apple untuk membandingkan itu. Masing-masing juga punya challenge yang memang spesifik untuk masanya, dan saya pikir kalau misalnya kita bicara hasil survei dan lain-lain juga, masing-masing masa ternyata juga punya nilai-nilai positif, juga nilai-nilai yang kemudian pada akhirnya disematkan bahwa ini banyak PR-nya loh yang harus diperbaiki. Dari masa ke masa menurut saya gitu ya, punya challenge yang berbeda dan cara-cara yang menyelesaikan masalah yang berbeda. Dan pada akhirnya juga berimplikasi kepada kinerja yang memang berbeda-beda dengan kriteria penilaian kinerja yang berbeda-beda gitu. Tapi menurut saya kita harus akui juga bahwa banyak survei yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel
mengkonfirmasi bahwa apa yang kemudian sudah dilakukan itu sudah cukup baik dalam banyak sektor kan gitu, ekonomi gitu ya dan seterusnya. Walaupun sekarang dari sisi politik nih lagi banyak disorot ya terkait dengan isu tentang kebebasan berpendapat, hak sipil dan lain-lain, itu menjadi PR ya, PR yang harus juga menjadi perhatian untuk saat ini gitu. Kalau menurut Anda apa sebetulnya yang dihadapi Pak Jokowi saat ini? Saat ini nih masalah radikalisme ya, terorisme. Ini juga buat saya juga ini bukan cuma Indonesia yang menghadapi ya, ini isu global juga. Masalah itu kemudian juga mungkin apa yang membedakan dengan ini isu global tapi juga serius di Indonesia? Iya, Indonesia itu kan kalau dibilang banyak faktornya yang kemudian bisa memicu kepada proses disintegrasi, intoleransi ya gitu ya. Ini bagaimana kemudian kita kebijakan negara itu bisa memitigasi, ya, meredam potensi-potensi intoleransi dan lain-lain ini secara baik gitu ya. Karena buat saya potensi-potensi ini kalau sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan politik itu rentan gitu loh. Gitu ya, untuk dimanfaatkan oleh banyak pihak gitu. Jadi PR-nya Pak Jokowi ya tadi sebetulnya bagaimana memberantas atau memitigasi potensi-potensi yang bisa tadi memanfaatkan sebetulnya keberagaman itu kan bisa menjadi kekuatan, tapi sekaligus juga bisa menjadi potensi perpecahan yang kalau misalnya kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan terbatas, itu persoalan yang bahayanya gitu ya menurut saya gitu. Karena buat saya sih banyak kasus-kasus yang bicara soal intoleransi atau misalnya protes-protes yang sifatnya berbau sara, kok kayaknya ke belakang-belakangnya ini ada agenda politik apa nih sebenarnya kan gitu ya. Jadi seolah mungkin ada banyak pihak yang bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan terbatas. Jadi Anda mau mengatakan bahwa barangkali Pak Jokowi atau Indonesia itu menghadapi modal sosial yang tidak kondusif gitu. Modal sosial yang buat saya mungkin istilahnya bukan tidak kondusif ya, rentan menurut saya sih melihatnya ya, rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan terbatas, itu persoalannya ya. Jadi ya untuk bisa meledaknya itu ya mudah gitu ya kalau dengan banyak cara gitu. Jadi orang atau pihak-pihak tertentu yang merasa punya kepentingan dan ternyata bahwa ini ada isu tertentu yang kita bisa manfaatkan ya, tadi potensi-potensi yang sifatnya modal sosial yang sebetulnya kalau kita olah dengan baik itu bisa menjadi kekuatan, tetapi di satu sisi juga ternyata itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang justru kontraproduktif terhadap upaya persatuan dan kesatuan misalnya seperti itu. Tapi itu menjadi senjata yang paling mudah gitu dimanfaatkan oleh orang gitu ya. Ya kita sulut emosinya rame dan ternyata itu bisa digunakan untuk agenda politik tertentu misalnya gitulah. Anda tadi mengatakan bahwa public policy itu sifatnya zero-sum, tidak bisa memuaskan semua pihak. Yes. Dalam situasi yang dihadapi Pak Jokowi, bagaimana Anda memaknainya? Jadi ini adalah salah satu materi yang saya dapat ketika saya kuliah dulu ya. Jadi dosen saya mengatakan bahwa yang namanya kebijakan publik itu tidak pernah win-win solution, ya, tetapi selalu ada winner dan selalu ada loser. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengolah tadi ya, mengolah gap antara winner dan loser ini secara baik sehingga itu tidak menjadi konfrontatif, kan itu persoalannya. Tetapi karakter kebijakan itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang tidak termuat lah interestnya di dalam konteks kebijakan itu. Dan itu yang kemudian menyebabkan kebijakan itu selalu dinamis menurut saya gitu ya. Nah, tetapi kembali kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah itu untuk bisa kemudian memberikan kemanfaatan yang semaksimal mungkin dalam konteks skop masyarakat ya, dampaknya juga itu bagaimana benefit itu bisa melebihi cost-nya gitu ya. Menurut saya ini
proses-proses penghitungan cost and benefit, bicara ini bukan cuma bicara uang ya, tapi kan ongkos-ongkos itu kan ada ongkos sosial, ongkos politik dan lain-lain. Itu kita bisa pemerintah itu idealnya kan gitu ya, bisa memaksimalkan benefit itu melebihi cost-nya. Itu yang perlu dilakukan sebetulnya apapun konteks masalahnya gitu. Dalam situasi saat ini, menurut Anda apa yang harus dilakukan Pak Jokowi? Apa yang kurang dilakukan Pak Jokowi? Iya, kalau kita boleh secara objektif ya memperlakukan apa yang harus dilakukan sebetulnya. Buat saya input hasil survei gitu ya dari lembaga-lembaga survei yang bonafit tentunya, yang objektif juga tentunya, juga input dari publik ya, dari civil society organization yang menurut saya juga punya concern yang cukup baik untuk bisa kinerja pemerintahan ini berjalan baik. Itu perlu dirangkul ya, perlu diperhatikan karena satu kritik ya, tulisan salah seorang peneliti dari mungkin tahu ya, Ben Glenn yang Man of Contradiction. Jadi ini bicara bukunya tentang Jokowi juga. Jadi mengkritik, salah satu kritiknya adalah bahwa tadi Pak Jokowi katanya atau pemerintahan Pak Jokowi ini kurang mendengarkan input dari para ahli gitu ya. Contohnya misalnya ketika pemilu kemarin gitu kan, maunya kan banyak menyarankan ditunda. Tetapi pemerintahan Pak Jokowi kan tidak bergeming ya, pokoknya tetap harus laksanakan dengan banyak kekhawatiran kan. Nah seperti itulah contoh-contohnya. Jadi ini kritik yang disampaikan oleh peneliti dari Australia ini mengatakannya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian input dari civil society organization gitu ya, pendapat-pendapat para ahli itu perlu dipertimbangkan, perlu menjadi input yang tidak boleh diabaikan, begitulah, seperti itu. Saat ini Pak Jokowi memasuki periode kedua pemerintahan. Periode pertama sudah banyak memberikan legasi, membangun infrastruktur, pendekatan, seperti yang Anda sampaikan tadi. Apa yang kira-kira menurut Anda perlu diteruskan, apa untuk melanjutkan continuity-nya? Ya. Saya pikir apa yang sudah Pak Jokowi tinggalkan di periode pertama, semua orang juga sudah setuju. Makanya kepilih lagi juga kan, menurut saya karena memang kinerjanya dianggap bagus untuk kemudian dilanjutkan, begitu. Nah buat saya sih apa yang sudah dikerjakan seperti tadi kan, sebenarnya fokusnya adalah tadi kan ke SDM. Ya, penguatan SDM selain ke pembangunan ekonomi gitu ya, infrastruktur terus dilanjutkan juga, kemudian juga persoalan birokrasi kan gitu ya, bagaimana kemudian membuat birokrasi itu menjadi responsif, prosesnya menjadi efisien gitu dan lain-lain ya. Reformasi birokrasi itu menjadi penting. Saya pikir itu adalah proses-proses yang perlu dilanjutkan. Nah hal lain yang menurut saya menjadi PR adalah ketika kemudian kita memperhatikan misalnya kondisi terakhir ya, indeks demokrasi Indonesia, kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata kita memang mengalami kemerosotan dalam beberapa aspek, termasuk juga skor gitu ya, bahwa sekarang ini hasil tahun lalu itu adalah yang terburuk selama 14 tahun. Buat saya ini ada wake up call gitu ya untuk pemerintahan Jokowi gitu, bahwa ternyata memang ada hal yang memang perlu kita perbaiki dalam aspek apa. Ternyata kelemahannya adalah dalam aspek kebebasan sipil ya, hak-hak politik, berbicara dan lain-lain, juga di tengah kritik bahwa sekarang ini orang itu agak takut untuk bisa mengkritik gitu ya, karena takut dikriminalisasi dan seterusnya. Kemudian kejadian-kejadian penangkapan para aktivis, kemudian peretasan media sosial. Buat saya ini adalah, menurut saya ini adalah input yang memang perlu segera diperhatikan gitu ya, untuk kemudian kita bisa memperbaiki itu, karena sekali lagi proses pemerintahan itu memang membutuhkan input ya, input dari masyarakat sebagai pengingat akan apa yang sebetulnya dilihat oleh publik. Karena untuk bisa, namanya juga demokrasi, bagaimana kemudian bisa melink antara apa yang dikerjakan oleh pemerintah sebagai pembawa amanat rakyat dengan rakyatnya sendiri yang menghendaki apa sebetulnya. Nah jadi menurut saya ini adalah PR-PR penting yang perlu juga diperhatikan, mendapat prioritas juga oleh Pak Jokowi untuk periode yang kedua, karena itu menjadi
salah satu kritik. Buat saya sih itu kritik dan wajar menurut saya gitu ya, namanya juga pemerintahan ketika kemudian prioritas itu pada satu sisi, artinya kan ada sisi lain yang kemudian tidak menjadi prioritas tapi tetap menjadi penting. Dan saya yakin mungkin ke depan ini akan tetap menjadi pertimbangan, pada akhirnya nanti akan segera juga akan dikelola gitu. Menurut saya ini masalah waktu. Jadi mungkin publik juga menunggu itu ya, bagaimana kemudian kritik itu bisa ditanggapi, bisa direspon oleh pemerintahan Jokowi dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa semakin kinerja dalam aspek hak-hak politik, hak sipil ini menjadi lebih baik. Gitu barangkali. Baik, terima kasih Teh. Terima kasih atas kedatangan. Sama-sama Mas, senang sekali. Baik, pemirsa Cemara 19 Channel, demikian diskusi saya dengan Dr. Mudyati Rahmatunisa, pakar ilmu sosial dan politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, yang telah memberikan analisis bagaimana kebijakan publik dan pembangunan ataupun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Tetap optimis dan wassalamualaikum.